Halo, perkenalkan nama saya Agung Apriyuda. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Iman Lubis. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Manajemen Modal Kerja. Setiap perusahaan menginginkan agar dapat terus hidup dan berkembang akan selalu membutuhkan dana, baik untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk membiayai investasi jangka panjangnya. Dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional tersebut dinamakan modal kerja. Modal kerja yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan pada perusahaan dalam jangka waktu dekat melalui hasil penjualan barang atau hasil produksinya. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan, karena kekeliruan dalam mengelola modal kerja dapat menyebabkan kegiatan usaha menjadi terhambat. Manajemen modal kerja yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja, maka besar kemungkinannya perusahaan tersebut akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja dan tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek pada waktunya, maka akan menghadapi masalah likuiditas. Modal kerja memiliki arti penting dalam pengaturan jasa-jasa monopoli yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Manajemen modal kerja menurut Harjito dan Martono merupakan manajemen dan elemen-elemen aktivitas lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Menurut Jarwanto, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha di masa mendatang. Menurut Jumingan, modal kerja yaitu jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto. Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Menurut Kasmir, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan current asset dan liabilities perusahaan. Manajemen kerja juga melibatkan hubungan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Dalam hal ini, berhubungan pada pengelolaan kas, persediaan, dan hutang piutang. Suatu analisis dalam modal kerja sangat penting bagi analisis internal maupun analisis eksternal, karena ada hubungan yang berkesinambungan antara modal kerja dan juga kegiatan sehari-hari di sebuah perusahaan. Jikalau perusahaan modal kerja tidak dilakukan sesuai prosedur, maka dapat menyebabkan kegagalan pada perusahaan. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, contohnya untuk membayar gaji para karyawan, membeli bahan baku mentah, membayar biaya transportasi, membayar biaya listrik, dan sebagainya. Komponen modal kerja terdiri dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Menurut Kasmir, aset lancar merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diubah menjadi kas dalam jangka pendek, maksimal 1 tahun. Bagian aset lancar meliputi kas, piutang, dan persediaan.
Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling liquid dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Selain itu, kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Tujuannya adalah menentukan kas minimum yang selalu harus tersedia, agar selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang sudah sampai waktunya. Piutang yang diterapkan pada perusahaan dapat menaikkan hasil penjualan, menaikkan laba, dan memenangkan persaingan. Pengelolaan piutang yang efisien dapat dilihat dari neraca, yaitu besar kecilnya piutang, terutama dalam menetapkan jangka waktu kredit yang akan mempengaruhi perputaran kerja. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, sebab dilihat dari jumlahnya, biasanya persediaan inilah unsur modal kerja yang paling besar. Hal ini dapat dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Tanpa ada persediaan yang memadai, kemungkinan besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang diinginkan, disebabkan proses produksi akan terganggu. Liabilitas jangka pendek adalah suatu kewajiban yang menjadi tanggungan perusahaan. Biasanya liabilitas jangka pendek ini kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Bagian liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha, pinjaman bank jangka pendek, dan pajak. Konsep modal kerja. Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep-konsep modal kerja. Ada 3 konsep yang berkaitan dengan pengertian modal kerja, seperti yang dikemukakan oleh Bambang Rianto. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini berdasarkan pada kuantitas dari pendanaan yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar dan sering disebut sebagai modal kerja bruto. Yang kedua ada konsep kualitatif. Pada konsep kualitatif ini, pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan jumlah utang lancar yang harus segera dibayar. Dengan demikian, maka sebagian dari aktiva ini harus diselesaikan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Oleh karenanya, maka modal kerja menurut konsep ini yaitu sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja dalam konsep ini disebut modal kerja neto atau net working capital. Lalu yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Modal kerja dalam konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar ditambah penyusutan dari aktiva tetap pada tahun bersangkutan. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Dengan terpenuhinya modal kerja perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Menurut Jarwanto, modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan perusahaan. Lalu pentingnya modal kerja menurut Kazmir bagi perusahaan terutama kesehatan memiliki 4 kepentingan. Yang pertama, kegiatan seorang manajer. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Lalu yang kedua, investasi dalam aktiva lancar. Investasi dalam aktiva lancar cepat dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil.
Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya, perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlunya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Lalu yang ketiga, pentingnya modal kerja untuk pendanaan perusahaan. Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja sangat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek, seperti utang dagang, utang bank 1 tahun yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Lalu yang keempat, pertumbuhan penjualan. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, persediaan, dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya. Apabila terjadi penurunan penjualan, akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar. Lalu pentingnya modal kerja menurut Munawir, yaitu yang pertama, melindungi perusahaan. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Lalu yang kedua, membayar kewajiban tepat waktu. Memungkinkan untuk dapat membayar semua sewa kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga, menjamin kredit. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Lalu yang keempat, persediaan yang cukup. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Yang kelima, syarat kredit kepada pelanggan. Syarat kredit kepada pelanggan memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya, sehingga pelanggan memilih produk yang dijual perusahaan. Lalu yang keenam, lebih efisien. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Tujuan modal kerja. Manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan yang diperlukan. Yang pertama adalah mengoptimalkan pengeluaran. Sebagai upaya mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, pemenuhan laba dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, memperoleh investasi. Jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dari dana para kreditor. Lalu yang keempat, membayar kewajiban tepat waktu. Karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu tujuan modal kerja yang terakhir adalah sebagai perlindungan. Sebagai perlindungan saat terjadinya krisis modal. Jenis modal kerja. Menurut Kazmir, secara umum modal kerja perusahaan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu gross working capital dan net working capital. Gross working capital merupakan semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Artinya mulai dari kas, bank, surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Lalu yang kedua, net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban utang lancar. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek, utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Sumber modal kerja. Sumber modal kerja terdiri dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber modal kerja internal terdiri dari hasil operasi perusahaan, yaitu net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi. Lalu yang kedua, laba yang ditahan. Besar kecilnya laba ditahan ditanam menjadi sumber internal pemenuhan modal kerja, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besarnya laba yang diperoleh,
kebijaksanaan tentang kebijakan dividen, lalu kebijaksanaan penanaman kembali dividen yang diterima oleh pemegang saham. Lalu pada sumber internal juga ada penjualan aktiva tetap. Hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Lalu ada keuntungan penjualan surat berharga, yaitu untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada cadangan penyusutan. Pada sumber eksternal terdiri dari supplier. Supplier memberikan dana sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja kepada perusahaan dengan memberikan penjualan bahan baku, bahan penolong atau alat-alat investasi secara kredit baik jangka pendek atau jangka menengah yang besarnya merupakan utang bagi perusahaan. Lalu ada bank. Bank adalah lembaga pemberian kredit baik kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Lalu ada pasar modal. Pasar modal yang dalam bentuk konkretnya adalah pasar perdana berfungsi mengalokasikan dana dari perorangan atau lembaga yang mempunyai surplus tabungan kepada perusahaan yang mempunyai kekurangan modal. Perusahaan juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerja. Penggunaan modal kerja. Menurut Gito Sudarmo dan Basri, mengatakan bahwa penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah yang pertama, pembayaran kerugian kegiatan operasional. Dikatakan sebagai penggunaan modal kerja apabila perusahaan mengalami kerugian, yaitu jumlah biaya dalam suatu periode lebih besar daripada jumlah penghasilannya. Lalu yang kedua, pembayaran kerugian kegiatan penjualan surat berharga. Karena adanya penjualan surat berharga atau efek maupun kerugian insidentil lainnya. Kerugian insidentil adalah kerugian pada saat tertentu, yang keduanya mengakibatkan berkurangnya modal kerja. Lalu yang ketiga ada pembayaran hutang jangka panjang, seperti hutang hipotek, hutang obligasi, maupun hutang jangka panjang lainnya. Lalu yang keempat, adanya pembelian aktiva tetap. Adanya pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau bertumbuhnya utang lancar. Lalu yang kelima, PRIF. PRIF adalah pengambilan uang kas oleh pemilik perusahaan dan pengambilan keuntungan atas pengambilan dividen oleh pemilik dalam perseroan terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan modal kerja sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan, terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja harus selalu memperhatikan beberapa faktor. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu yang pertama, jenis perusahaan. Lalu yang kedua, biaya dan waktu produksi barang. Selanjutnya ada syarat pembelian dan penjualan. Lalu perputaran persediaan, perputaran piutang, volume penjualan, dan faktor musim. Penyebab kekurangan modal kerja. Sebab-sebab timbulnya kekurangan modal kerja yaitu adanya kerugian usaha. Kerugian usaha disebabkan oleh volume penjualan yang tidak efisien relatif dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Lalu ada tekanan terhadap harga jual, banyaknya kerugian karena adanya piutang yang tak kembali, kenaikan biaya tanpa diikuti kenaikan penjualan. Lalu biaya naik sementara penjualan malah menurun. Lalu yang kedua ada kekurangan insidentil.
seperti misalnya turunnya harga pasar persediaan barang, adanya pencurian, kebakaran, dan lain-lain yang tidak ditutupi dengan asuransi. Lalu yang ketiga, kegagalan mendapatkan tambahan modal. Kegagalan mendapatkan tambahan modal kerja pada waktu mengadakan perluasan usaha atau ekspansi usaha, seperti misalnya perluasan daerah penjualan produk baru, penerapan metode produksi baru, strategi penjualan baru, dan sebagainya. Lalu yang keempat, penyalahgunaan modal kerja. Menggunakan modal kerja untuk aktiva tidak lancar, seperti misalnya membeli aktiva tetap baru, membeli saham dari perusahaan lain yang termasuk investasi jangka panjang. Lalu yang kelima, kebijakan dividen. Kebijakan pembayaran dividen yang tidak tepat karena harapan keuangan terus membaik, pimpinan perusahaan masih terus melanjutkan kebijaksanaan pembayaran dividen seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu kenaikan tingkat harga. Kenaikan tingkat harga, karena naiknya harga-harga, perusahaan mengeluarkan jumlah rupiah lebih banyak untuk mempertahankan volume fisik persediaan barang dan aktiva tetap dalam membelanjai penjualan kredit dalam volume fisik. Lalu yang terakhir, pelunasan hutang usaha. Pelunasan hutang usaha yang sudah jatuh tempo. Manajemen tidak menyisihkan sebagian pendapatan bersih untuk cadangan pelunasan utang jangka panjang. Investasi modal kerja. Investasi dalam modal kerja dapat dilihat dalam aktiva lancar pada laporan neraca. Di antaranya investasi dalam persediaan, investasi dalam piutang, investasi dalam kas. Ketiga komponen mengalami perputaran dalam perusahaan guna membiayai semua kegiatan operasional perusahaan. Dan kemudian semua biaya-biaya yang dikeluarkan kembali lagi ke perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi daripada modal sebelumnya. Yang pertama ada investasi dalam persediaan. Investasi dalam persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja. Merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif, seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Lalu yang kedua, investasi dalam piutang. Investasi dalam piutang untuk memperbesar volume penjualannya. Kebanyakan perusahaan besar menjual produknya dengan kredit. Dengan demikian, piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Piutang memiliki tingkat likuiditas lebih dari persediaan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan kredit, guna meminimalisir risiko-risiko piutang yang kemungkinan tak tertagih. Lalu yang ketiga ada investasi dalam kas. Kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid yang dimiliki perusahaan. Semua transaksi yang ada di dalam maupun di luar perusahaan berkaitan dengan kas. Dan aliran kas menjadi laporan utama bagi para investor sebagai bahan pertimbangan yang utama. Setelah materi dibahas, mari kita selanjutnya untuk menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan yang saya ambil di sini adalah laporan keuangan PT Aneka Tambang mulai dari 2018 hingga 2020. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, komponen modal kerja terdiri dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Jika dilihat dari perbandingan laporan keuangan periode 2018 dan periode 2019, aset lancar lebih banyak jumlahnya dibanding liabilitas jangka pendek pada tiap periode. Pada periode 2018, angka current ratio berada di 1,32. Didapatkan dari aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, yang artinya perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Lalu pada periode 2019, angka current ratio berada di angka 1,44. Dibandingkan dengan periode 2018, current ratio menunjukkan kenaikan yang artinya periode 2019 tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Lalu pada perbandingan periode 2019 dan 2020, pada periode 2020, jika dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari nominal aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya, meningkat lebih dari 2 triliun. Namun, jika dihitung berdasarkan current ratio, pada periode 2020 menurun dengan angka current ratio periode 2020 berada di angka 1,2. Walaupun angka current ratio menurun, tetapi perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Diduga hal tersebut karena angka current ratio kewajiban perusahaan terhadap jangka pendeknya di atas angka 1. Modal kerja juga tidak luput dari kas. Kas merupakan aktiva lancar yang sifatnya paling liquid karena sering mengalami mutasi. Lalu mari kita lihat pada laporan keuangan PT Aneka Tambang pada periode 2018 dan 2019. Jika dilihat dari laporan keuangan, pada periode 19, kas mengalami penurunan dibanding periode 2018. Kas periode 2019 mengalami penurunan kas dibanding periode 2018 sekitar 6 triliun. Lalu, jika dibandingkan dengan periode 19 dan periode 2020, pada periode 2020, kas pada PT Aneka Tambang mengalami kenaikan sebesar 3 triliun. Lalu dari mana angka kas tersebut? Ya, angka kas tersebut bisa kita lihat dari laporan arus kas. Kas pada akhir periode berasal dari arus aktiva operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dan efek perubahan nilai kurs. Kas pada laporan aset lancar akhir periode berasal dari saldo kas akhir periode sebelumnya, lalu dijumlahkan dengan laporan arus kas pada tahun berjalan. Ya, sebagai contoh di sini, jika pada akhir periode 2019 saldo kas 3,6 triliun, maka akan menjadi saldo kas awal periode 2020. Lalu saldo tersebut digunakan untuk kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan pada periode 2020. Kemudian, saldo kas akhir periode 2020 dicatat dalam laporan keuangan. Berdasarkan sumber modal kerja terdapat hasil operasi perusahaan, yaitu laba. Jika dilihat dari laporan keuangan PT Aneka Tambang, pada laporan laba rugi, laba pada periode 2019, perusahaan Aneka Tambang turun sekitar 88% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari laporan keuangan, penjualan periode 2019 meningkat sekitar 7 triliun dibanding tahun sebelumnya. Tetapi, beban pokok penjualan pada periode 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 8 triliun dibanding periode sebelumnya. Sehingga diduga laba pada periode 2019 menurun dikarenakan kenaikan beban pokok penjualan pada periode 2019 meningkat. Lalu jika dibandingkan laporan laba rugi PT Aneka Tambang periode 2019 dengan periode 2020, laba PT Aneka Tambang meningkat sebesar 493% dengan nominal 955 miliar. Lalu pada periode 2020, perusahaan dapat menurunkan beban pokok penjualan sekitar 5 triliun dan beban pemasaran hingga 9 miliar. Sehingga diduga kenaikan laba tahun pada periode 2020 meningkat dikarenakan beban pokok penjualan turun sekitar 5 triliun dan beban pemasaran turun hingga 9 miliar. Laba yang dihasilkan PT Aneka Tambang tidak semuanya dijadikan dividen
yang diberikan pada pemegang saham, melainkan ada laba yang ditahan oleh perusahaan. Pada hasil rapat umum pemegang saham periode 2019 menyatakan bahwa laba bersih periode 2019 dibagikan sebesar 35% sebagai dividen dan 65% dicatat sebagai saldo laba ditahan. Lalu, pada periode 2020, hasil rapat umum pemegang saham disetujui 35% dari total laba bersih dibagikan sebagai dividen dan sisanya sebesar 65% dicatat sebagai saldo laba ditahan. Lalu saldo laba yang ditahan masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas sebagai akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga setiap tahun akan berubah tergantung penggunaannya. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dapat digunakan untuk pembelian aset, akuisisi, pembayaran hutang, dan lain-lain. Dapat kita lihat pada laporan perubahan ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya adalah saldo laba akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir periode 2018, akumulasi saldo laba ditahan sebesar 7,6 triliun. Lalu, pada periode 2019, laba sebesar 193 miliar dikurangi dengan pembayaran dividen sehingga saldo akumulasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2019 sebesar 7,4 triliun. Lalu pada periode 2020, saldo laba sebesar 1,1 triliun dikurangi pembayaran dividen sehingga akumulasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya bertambah pada akhir periode 2020. Akumulasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya nominalnya sebesar 8,3 triliun dan membuat ekuitas PT Aneka Tambang bertambah. Total saldo ekuitas PT Aneka Tambang pada akhir periode 2020 sebesar 19 triliun. Saldo laba yang ditahan masuk dalam laporan perubahan ekuitas sebagai akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga setiap tahun akan berubah bergantung penggunaannya. Demikian pemaparan materi tentang manajemen modal kerja, serta menganalisis dan membandingkan laporan keuangan PT Aneka Tambang pada periode 2018 hingga 2020 berdasarkan opini saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.